Firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Baik Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, syukur bagi Allah, Sang Pemilik kehidupan, yang dalam cinta dan kasih-Nya telah melayakkan kita untuk terus menikmati hadirat-Nya di dalam sepanjang hidup ini. Di tengah liku-liku perjalanan kehidupan, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk terus menikmati kesetiaan-Nya. Saat ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Kita dituntun untuk terus menghayati penantian Yesus Kristus, Anak Allah yang telah lahir ke dunia dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Dalam menantikan pemenuhan janji kedatangan Tuhan, kita kembali diajak untuk terus setia menanti Tuhan dalam kebenaran. Di sini Tuhan juga mengizinkan kita bersama dengan PWGT untuk menikmati anugerah-Nya dalam usia yang ke-54 tahun. Mari kita bangkit berdiri. Kita melakukan Mazmur Etnik 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Mila ko buang etu kamu mintu bandelito pakendekan ni papudian pangke kamala biran menelati panggalana lendu tongin mati kurana napo manga Santolinoan tontong bang menombal aku buang panguran de itu olona sia unten den kape nombal ulelan itu penggaurana lendu tungan medakurana napo manga mintu tahu sia mintu walina uang umpamarang ketasi sia usampan itu wazalu na olay lambantam na buwag lana ni malela menombak ulelan itu penggaurana lendu tungan metakurana napo manga mintu tahu sia mintu walina. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Kita akan bermazmur dalam tuntunan Mazmur 85 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 85 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub.
Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. telah menutupi segala dosa mereka, Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu. telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala, Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami. dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami? Dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun, Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai, Kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya. supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita, Kasih dan kesetiaan akan bertemu. keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. dan keadilan akan mencenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya, Keadilan akan berjalan di hadapannya. dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Silakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi. Karena itu saya mengundang kita untuk berdiri. Perintah mengasihi dari Injil Markus pasal 12 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan janjimu, kasih setia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sini kita datang untuk memuliakan Tuhan. Di sini kita datang untuk mengagungkan kasih-Nya dalam pujian dan penyembahan kita. Namun di dalam banyak kesempatan di tempat yang lain, kita sering kali menolak Dia dan mengabaikan kehendak-Nya. Kita menjadi orang yang lupa diri
karena keegoisan dan sikap angkuh kita yang seakan tidak membutuhkan Allah dan seakan mampu menjalani hidup ini tanpa Dia. Hari ini dalam penantian kita akan kedatangannya, kita diajak untuk setia menantinya di dalam kebenaran. Karena itu, segala yang mendukakan hatinya, segala dosa dan kesalahan, hendaknya tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Saat ini kita mau mengakui Dia dan berbalik kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan mari kita mengakui dosa-dosa kita. Inang manasa tuma dosa siatu kasalankan lako kalemi upange kamaseikan opuang Karimanika masekan ulendu patanggaran siapa inangki lako kalemi buange kamaseikan buang Karimanika masekan ombo duka lan buangan kada siapa enggau rangki lako kalemi buange kamaseikan buang Karimanika masekan kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Kini tiba saatnya kita akan menyatakan tanda sukacita melalui persembahan. Mari kita mendengarkan nats persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Sambil kita menyatakan persembahan syukur kita melakukan PKJ 148 ayat 1 sampai 3. Terima kasih ya Tuhanku. Hari baru limpah
Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, di tengah-tengah persekutuan yang kita alami bersama pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Pembacaan yang kedua dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-18. Dan pembacaan Injil pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di pagi hari karunia-Mu ini. Kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Bahkan terlebih bahwa pada pagi hari ini Tuhan, di hari yang Engkau telah kuduskan bagi kami semua, kami boleh diperkenan oleh Tuhan hadir dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini, untuk bersama-sama menyatukan hati dan suara kami, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan yang kami alami bersama saat ini Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Kuasai hati dan pikiran kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh boleh hidup dengan penuh kesetiaan, melakukan firman Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hatimu, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang.
Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua. Pembacaan kita yang kedua pada ibadah ini terambil dari Efesus pasal 2, Petrus pasal 3 ayat 8, untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Pembacaan Injil pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Ku bersumpah
menantikan Tuhan dalam kebenaran, untayan puang lan kamaloloan. Tema perenungan kita dalam Minggu Advent yang kedua saat ini, di tengah-tengah perjalanan pelayanan kita sebagai persekutuan umat Allah dalam lingkup Gereja Toraja, menantikan Tuhan dalam kebenaran, untayan puang lan kamaloloan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu sudah sangat sering kita mendengar apa yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Dalam bagian pembacaan kita yang pertama dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di situ kita bisa melihat bagaimana Allah melalui nabinya yaitu Yesaya mengabarkan kepada bangsa Israel tentang berita kelepasan yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan umatnya. Kita tahu bersama bahwa bukan sebuah waktu yang pendek atau singkat dialami dan dirasakan oleh Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Tidak main-main, 70 tahun. Dalam masa-masa yang berat mereka menantikan kelepasan dari Allah. Mereka sadari, mereka akui bahwa tanpa Tuhan yang datang menyelamatkan dan melepaskan mereka, mereka tidak akan memperoleh yang namanya kelepasan. Allah datang dalam kehidupan umatnya pada saat itu Israel untuk memberitakan kelepasan. Dia akan hadir untuk menghiburkan mereka. Dia akan hadir untuk menenangkan mereka. Dan sungguh bahwa mereka Israel telah menikmati kelepasan itu sendiri pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Mereka sudah menikmati pembebasan itu sendiri ketika mereka telah kembali kepada Allah, hidup dalam pertobatan. Jadi dalam masa kurun waktu yang Allah telah tentukan bagi Israel, mereka menghadapi begitu banyak tantangan. Mereka dipersiapkan oleh Allah untuk boleh kembali kepada Allah sang pemilik kehidupan ini. Ya, karena kita sudah tahu ya bahwa kehidupan Israel itu ketika mereka sudah menikmati susu dan madu di Kanaan, luar biasa enaknya, itu nama sanangaliu nasa ading. Mereka lupa untuk hidup dalam kesetiaan. Karena itu Allah merancangkan dalam kehidupan mereka bagaimana supaya mereka boleh kembali kepada Allah. Dan proses penghukuman ini merupakan bahagian dari rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi Israel. Kelepasan itu sekali lagi Bapak Ibu telah mereka dapatkan. Tetapi tentunya Yesaya memahami dan menyadari bahwa kelepasan yang sesungguhnya bukan hanya berbicara soal mereka dibebaskan dari pembuangan di Babel. Kelepasan yang sesungguhnya, kelepasan yang abadi dan kekal itu berbicara tentang keselamatan. Dan nubuatan tentang lahirnya Sang Mesias, Sang Penyelamat yaitu Yesus Kristus disampaikan kepada umat Allah juga. Dan sekali lagi penggenapan janji Allah tentang kedatangan Sang Mesias telah digenapi. Itu sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Kalau orang biasa katakan 2000 tahun yang lalu, saya ingat itu sejak saya sekolah minggu masih sudah dikatakan 2000 tahun yang lalu. Jadi kita katakan beribu-ribu tahun yang lalu. Sudah sangat lampau. Penggenapan janji Tuhan tentang datangnya Mesias itu telah digenapi. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita musulana sangte sahabat tomak patongan kita telah menikmati anugerah keselamatan. Tetapi tentunya Bapak Ibu, saat ini ketika kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam dunia ini, kita kembali berada dalam masa penantian. Penantian apa itu?
Apakah kita masih menanti akan datangnya Yesus dalam bentuk peristiwa yang beribu-ribu tahun yang lalu, lahir di kandang domba dalam kesederhanaan? Tidak lagi Bapak Ibu. Tetapi yang kita nantikan ialah kedatangan Yesus kedua kalinya untuk hadir dalam dunia ini sebagai hakim. Hakim yang adil. Masa penantian ini tidak ada seorang pun yang tahu Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang-orang pintar di luar sana yang merasa bahwa dirinya pandai untuk meramal, untuk lalu menafsirkan semua bahasa-bahasa dalam Alkitab dan beberapa kitab suci, meramalkan kapan waktu hari Tuhan itu datang. Yesus datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil bagi dunia ini. Banyak yang meramalkan. Saya ingat 2012 raka lalu atau 2002 raka. Banyak orang ketakutan. Katanya lah kiamat amolino teh. Banyak orang yang mulai ketakutan. Tapi sebenarnya secara iman tentunya sebagai orang yang percaya dan telah diselamatkan, hari Tuhan itu ketika datang bukanlah menjadi sebuah ketakutan tetapi menjadi berita sukacita bagi kita yang telah diselamatkan. Kenapa? Karena kita kan telah menerima anugerah keselamatan. Ketika kita berada dalam ketakutan, ketika kita berada dalam kecemasan, ketika kita berada dalam kekhawatiran, berarti ada sesuatu yang perlu untuk kita benahi dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Apa itu? Sebuah perenungan bahwa bagaimana kehidupan kita selama masa penantian hari Tuhan itu. Kalau dalam 2 Petrus Bapak Ibu Saudara-saudara pasal 3 bagian pembacaan kita ayat 8 tadi ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kenapa sang penulis 2 Petrus ini menuliskan kalimat ini kepada orang-orang yang menerima suratnya, kepada orang-orang yang telah percaya pada saat itu? Karena ternyata Bapak Ibu dalam kehidupan orang-orang percaya saat itu mereka berada dalam kegelisahan. Ada sebuah ajaran yang berkembang pada saat itu yang telah meramalkan bahwa hari Tuhan itu tidak lama lagi akan datang, satu mirah. Dan akhirnya ketika penantian itu terus mereka nantikan, nah ternyata hari Tuhan itu belum datang juga. Akhirnya orang-orang percaya ini mulai diolok-olok. Orang yang percaya kepada Yesus itu sudah mulai diolok-olok, diejek. Katanya hari Tuhan itu akan datang, mana mi waktunya itu? Rajamu akan datang sebagai hakim yang adil, mana mi itu? Mereka berada dalam situasi yang berat dalam masa penantian itu sendiri. Nah karena itu penulis 2 Petrus datang menyampaikan, ya, di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Untuk menegaskan dalam kehidupan orang percaya pada saat itu bahwa tentang hari dan waktu kedatangan Yesus kedua kalinya, hari Tuhan itu tidak ada satu orang pun yang akan tahu. Pikiran perhitungan kita manusia itu berbeda dengan perhitungannya Tuhan. Hitungan hari kita, waktu kita itu berbeda. Tuhan sendiri katakan rancanganku dan rancanganmu ya tidak sama ya. Beda. Pemikiran kita dengan pemikirannya Allah itu beda. Lalu bagaimana kita harus menjalani kehidupan di masa-masa penantian ini? Tema kita mengatakan menanti Tuhan dalam kebenaran. Berarti kita diajak hidup dalam penantian akan datangnya hari Tuhan itu dalam kebenaran. Sus itu kebenaran. Semua yang bawa Alkitab silakan lihat Alkitabnya, ini yang ada di kebenarannya di dalam. Alkitab, firman Allah, itulah kebenaran yang sesungguhnya, yang telah digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menggenapi firman Allah itu. Ya, dia sudah menyatakan kebenaran Allah, menyatakan keteladanan, mengajarkan tentang banyak hal. Pertanyaannya sekarang ialah, kita orang yang percaya kepada Yesus, sudahkah kita hidup dalam kebenaran itu sendiri? Sudahkah kita hidup dengan penuh kesetiaan di dalam Kristus Yesus?
ataukah masih setengah-setengah? Ini yang perlu kita renungkan. Masa Natal Bapak Ibu bukan hanya soal perkara kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal dalam kemeriahan. Dari minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa ya, Natal tahun ini adalah Natal yang sungguh luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita mempergunakan dana yang luar biasa, Natalnya meriah. Meriah sekali. Mulai direncanakan dari bulan 11, apalah di tunu ke bulan 92 jemaat. Tetapi tahun ini kita mengatakan, sekalipun masih dalam masa pandemi, sukacita Natal itu jangan hilang, sekalipun berada dalam kesederhanaan. Ya, jangan hilang sukacita itu. Karena berbicara soal penantian, merayakan akan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini sebagai sang penyelamat, bukan berbicara soal kemeriahan yang terlihat oleh mata, tetapi berbicara merayakan tentang kedatangan Yesus ialah bagaimana kita mau hidup dalam kebenaran. Kau semoga saja tak siamo tu tahu si bombe itu temo. Ya. Semoga saja lah. Namba mususi itu lah bersuka cita dalam Natal. Mui di kwa sang pulo mano ko dituno jo banwanta ke si bombe ki sang banwanta nang kurang saya itu suka cita. Semoga saja dalam perjalanan kehidupan kita ini, dalam masa-masa penantian, kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini masa-masa persiapan kita mengikuti pemilihan kepala daerah ya, pilkada. Jangan berpikir saya akan berkampanye di sini Bapak Ibu daerah. Saya hanya mau menyampaikan kepada kita semua, dalam masa-masa saat ini mari kita tetap hidup dalam kebenaran. Saling mengasihi. Moiraka berbeda pilihan. Jangan sampai si bombe-bombe kena pobu atau calon tak. Itu pertama. Mari kita hidup sebagai warga negara yang baik, yang memberikan hak suara kita bukan oleh karena kita dibayar, tetapi karena suara hati kita ini, hati nurani kita ini Tuhan mau pakai untuk menunjukkan siapa pilihan yang akan memimpin daerah kita. Tetap hidup dalam kebenaran. Dalam masa-masa kita melewati pandemi saat ini, mari hidup dalam kebenaran. Pergumulan itu memang berat. Banyak orang yang bergumul soal ekonomi keluarga, hilang pekerjaannya, banyak pemutusan hubungan kerja saat ini. Orang yang menggeluti usahanya mengatakan sudah mulai kurang penerimaan, pergumulan duka toh. Banyak yang bergumul untuk menjadi guru di rumah, baru dia sadari ternyata menjadi guru itu bukan soal gampang. Ya, dulunya marah ya kalau anaknya dimarahi di sekolah. Tapi setelah menjadi guru di rumah, manena sadari kumua nama gasa ya paling menjadi guru. Dan masih banyak hal lain yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita ini, pergumulan. Dalam berbagai keadaan kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebenaran. Anak-anakku 20 orang yang telah menjalani proses pembelajaran 33 materi dalam tahun 2020. Bukan sebuah waktu yang singkat menjalani proses pembelajaran, baik itu dalam kelas katekisasi maupun juga di rumah. Ya, kalau kemarin anak-anakku ini 20 orang telah mendengarkan beberapa arahan sehubungan dengan mempersiapkan diri mengikrarkan pengakuan imannya secara dewasa. Jadi nanti kalau anak-anakku ini sudah mengikrarkan pengakuan imannya secara dewasa, berarti memang sudah harus ada perubahan yang betul-betul nampak dalam perjalanan kehidupanmu. Kenapa? Karena mulai hari ini saudara-saudara, anak-anakku 20 orang ini akan dikatakan sebagai anggota dewasa dari gereja Toraja. Bukan lagi sekolah minggu, bukan lagi anggota anak-anak, tetapi sebagai anggota yang dewasa. Dewasanya itu kayak gimana? Saudara-saudara sudah mendengarkan selama ini ya. Dewasa dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Tidak lagi seperti anak-anak yang cepat pecu. Anak-anak kan cepat sekali ngambek ya.
Kalau dimarahi di rumah sama mamanya, masuk di kamar, tutup kamar, tak. Kalau sudah dewasa ya harus mendengarkan. Telinganya ini gunanya untuk apa? Mendengar. Dengarkan apa yang disampaikan orang tua. Saring itu, renungkan itu baik-baik. Apa sih maksudnya orang tuaku berbicara seperti itu? Apa sih maksud orang tua saya melakukan tindakan seperti itu? Tidak langsung marah-marah masuk kamar banting pintu. Itu sifat anak-anak itu. Dalam persekutuan umat Allah menjadi orang yang dewasa, terpanggil untuk menyatakan kebenaran, melakukan pelayanan. Pelayanannya bukan hanya sekedar menjadi seperti saya pendeta berdiri di mimbar berkhotbah, atau menjadi seperti Bapak Ibu majelis gereja sekalipun masih yang dongbongi kapan waktu Tuhan tentukan. Ya, bisa saja anak-anakku ini 20 orang menjadi calon majelis gereja Jemaat Biringkanaya atau dimanapun nanti Tuhan tempatkan. Tetapi berbicara pelayanan sekali lagi bukan hanya berbicara soal majelis gereja, penatua, diaken dan pendeta, tetapi berbicara pelayanan adalah dalam berbagai bentuk kehidupan kita, dalam segala keberadaan hidup kita. Pergunakan talentamu. Saya tahu anak-anak katekisan 20 orang ini ada begitu banyak talentanya, tetapi masih malu-malu selama ini. Perlihatkan itu sebagai bentuk pelayananmu nanti kepada Tuhan dan jemaat. Percayalah anak-anakku 20 orang ini, Tuhan akan memberkati saudara-saudara, anak-anakku sekalian untuk menjalani kehidupan ke depan dalam segala keberadaan, dalam setiap pergumulan, tantangan yang akan dihadapi ke depan. Tetaplah berpegang teguh dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran yang telah diterima selama ini. Percayalah bahwa ketika kita hidup dalam kesetiaan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Mari kita pegang teguh firman Tuhan ini. Hiduplah dalam kebenaran selama masa-masa penantian saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Dalam masa penantian saat ini, ada begitu banyak hal yang kita hadapi. Pergumulan, tantangan, ancaman, dan berbagai hal yang menggelisahkan kita bisa saja kita jumpai. Tetapi biarlah sebagai orang-orang yang telah menikmati anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, kita semua tidak hidup dalam keputusasaan oleh karena segala pergumulan yang kita hadapi. Tetapi mari kita senantiasa hidup dalam pengharapan, meyakini bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi pasti akan berakhir. Dalam setiap hal yang kita jumpai, ada pengalaman hidup, ada pelajaran yang akan kita dapatkan. Badai pasti akan berlalu. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia akan menyatakan kelepasan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita hidup dalam kesetiaan, menanti Tuhan dalam kebenaran, percaya bahwa Tuhan akan terus memperlengkapi kita ketika kita hidup dengan penuh kesetiaan di dalam Dia, Sang Pemberi kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada tanggal 4 Desember kemarin, 2 hari yang lalu, PWGT merayakan ulang tahunnya. Dan karena itu, mari saat ini saya mengundang kita untuk berdiri. Dan sebagai bentuk simbolisasi merayakan hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja, mari kita melakukan himne PWGT.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, seperti yang telah diwartakan 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada halangan pada hari ini dalam ibadah jemaat di Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya pukul 9 pagi akan dilaksanakan peneguhan sidi kepada anak-anak kita yang telah mengikuti proses pembelajaran katekisasi di tahun 2020 ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan melaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara kita yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini, setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Kepada saudara-saudara atau anak-anakku sekalian yang saya sebutkan namanya, langsung berdiri. Saudara-saudara yang akan diteguhkan hari ini: Trimelia Tira Galung, Mersiani Dampang Situru, Gladisa Ilona Emanuela Pakan, Rafael Supa Rombetasik, Julian Nugra Sombolinggi, Afrilia Tandi Yombo, Rismayani Galung, Michelle Octaviana, Aldo Lisa Patandianan, Michelle Kathleen Caroline Ruitan, Wanris May Seftin Junior, Meilani Putri Mahpal, Resvianto Galung, Yulita Sonda, Marcela Mahadewi Tesalonika Tataming, Ryan Prasetyo Dotto Pangiluan, Mevi Sinta Pabeo, Septian Gilbert Tangkelabi, Angelita Patadungan Salonga, dan Jackson Sandan. Kepada ke-20 anak-anakku yang kekasih, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama dan kedua dijawab secara bersama-sama, dan pertanyaan yang ketiga akan dijawab pribadi-pribadi atau sendiri-sendiri, ya. Pertanyaan yang pertama: percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus,
Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut. Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apa jawab ke-20 saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Pertanyaan yang kedua. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab ke-20 orang saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Pertanyaan yang ketiga. Berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab Trimelia Tiragalung? Apakah engkau berjanji? Apa jawab Mersiani Dampang Situru? Apakah engkau berjanji? Apa jawab Gladisa Ilona Emanuela Pakan? Apakah engkau berjanji? Apa jawab Rafael Supa Rombetasik? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 73 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apa jawab Julian Nugrah Sombolinggi? Apakah engkau berjanji? Apa jawab Afrilia Tandiombo? Apakah engkau berjanji? Apa jawab Rismayani Galung? Apakah engkau berjanji? Apa jawab Michelle Octaviana? Apakah engkau berjanji? Apa jawab Jackson Sandan? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji.
Apa jawab Angelita Pataadungan Salonga? Apakah engkau berjanji? Apa jawab Septian Gilbert Tangkelabi? Apakah engkau berjanji? Saya berjanji. Pasal 1 ayat 7, kata-kata Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa jawab Mayfi Sinta Pabeo? Apakah engkau berjanji? Apa jawab Ryan Prasetyo Dotto Pangiluan? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Pasal 3 ayat yang ke-6, apabila dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Apa jawab Marcela Mahadewi Tesalonika Tataming? Apakah engkau berjanji? Apa jawab Yulita Sonda? Apakah engkau berjanji? Apa jawab Resvianto Galung? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa jawab Meilani Putri Mahpal? Apakah engkau berjanji? Apa jawabmu Wanris Meiseftin Junior? Apakah engkau berjanji? Apa jawabmu Michelle Kathleen Caroline Ruitan? Apakah engkau berjanji? Apa jawabmu Aldo Lisa Patandianan? Apakah engkau berjanji? Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janji saudara-saudara, maka saya meneguhkan saudara-saudara saat ini menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja.
dan terus doakan supaya mereka terus hidup dalam kesetiaan, melakukan kebenaran di dalam Kristus Yesus, dan bersetia di dalam pengakuan iman mereka kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Kepada ke-20 orang saudara-saudara, saya persilakan kembali berwali. Dan majelis gereja Jemaat Giringkanaya akan memberikan surat CD sebagai bukti tertulis bahwa saudara-saudara telah menerima peneguhan CD di Jemaat Giringkanaya pada hari ini 6 Desember 2020, dan juga akan menerima Alkitab. Bacalah Alkitab itu dan hiduplah berdasarkan firman Tuhan yang telah kita terima dan akan terus kita terima dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Secara berturut-turut dari Risma, dari Tira ke depan, dan akan diikuti oleh teman-temannya yang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena oleh bimbingan Roh-Mu, sehingga saudara-saudara kami ini telah mengaku imannya secara pribadi bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Saat ini kami memohon anugerah-Mu, kemuliaan-Mu dan kekuatan Roh-Mu,
sungguh-sungguh memenuhi hati mereka. Biarlah sungguh oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, mereka terus berakar, bertumbuh, berdasarkan kasih Kristus. Sanggupkanlah mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus-Mu, memahami betapa lebarnya dan panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Penuhilah hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu, di dalam Kristus Yesus, kini dan selama-lamanya. Amin. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam akta pelayanan khusus yang kedua, yaitu perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, bahwa perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Saudara-saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaan-Nya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanan-Nya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita nampakkan dalam kehidupan ini melalui perkataan dan perbuatan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita menerima pelayanan perjamuan kudus saat ini. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya sungguh bekerja dalam hati setiap kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya sungguh di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah hati kami dengan roh kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami, supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkanlah kami untuk terus mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku Sang Penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Untuk perjamuan kudus saat ini kita akan laksanakan dengan metode majelis gereja akan mengantarkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang telah dibaptis dewasa dan juga telah menerima peneguhan sidi yang tidak dalam sebuah proses disiplin gerejawi, dan karena itu nantinya untuk menerima pelayanan perjamuan ini yang telah siap dan rindu untuk menerimanya, nanti akan saya persilahkan berdiri. Jadi akan diantarkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara.
dosa. Kepada majelis gereja, saya persilakan untuk mengantarkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Bapak Ibu silakan mengambil roti dan anggur.
Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Amin. Mari kita melakukan perjamuan yang kudus bekal untuk iman. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang penuh kasih dan sungguh baik dalam kehidupan ini. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami semua, menyatakan segala perkara-perkara yang ajaib, segala perkara-perkara yang luar biasa untuk terus kami saksikan dan alami di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa oleh karena perkenan-Mu, pada saat ini kami boleh menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah di minggu pagi ini. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya berkenan bagi-Mu. Kami bersyukur firman-Mu telah hadir di tengah-tengah persekutuan yang telah kami alami bersama pada saat ini. Mampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa setia hidup dalam kebenaran-Mu, menanti Tuhan dalam kebenaran, sehingga apapun yang terjadi, sehebat apapun pergumulan yang kami jumpai, kami tetap hidup dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus, Sang Pemilik kehidupan ini, Sang sumber berkat bagi setiap kami ciptaan-Mu. Ya Tuhan, kami pun bersyukur bahwa oleh karena perkenan-Mu juga, sehingga melalui ibadah di minggu pagi ini, kami boleh bersama-sama menerima pelayanan perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah melayakkan setiap kami untuk menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus yang telah kami terima di dalam perjalanan kehidupan sebagai ciptaan-Mu ya Tuhan, melalui darah dan tubuh-Mu ya Kristus yang dimeteraikan melalui roti dan anggur yang telah kami nikmati bersama pada saat ini. Biarlah sungguh Tuhan, kami senantiasa setia membawa hidup kami seutuhnya hanya kepada-Mu, sehingga kami senantiasa dikuatkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, terlebih senantiasa hidup dengan penuh kesetiaan, melakukan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, biarlah segala yang boleh kami lakukan, pelayanan-pelayanan yang telah kami nyatakan melalui ibadah di minggu pagi ini, semuanya itu sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur bersama dengan beberapa di antara jemaat Tuhan yang dalam minggu ini boleh menikmati sukacita pertambahan usia setahun. Tuhan terus berkati hidup mereka, mengaruniakan panjang umur, kesehatan senantiasa, terlebih hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga di dalam seluruh keberadaan hidup yang Tuhan anugerahkan,
kekasih-kekasih kami, bahkan kami semua, senantiasa dimampukan menyatakan ungkapan syukur kami melalui sikap hidup yang berkenan bagimu. Kami pun menyatukan hati, bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, bahwa di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan, Engkau mengaruniakan satu anggota keluarga lagi. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Ape Bulog yang boleh dikaruniai seorang cucu laki-laki pada tanggal 1 Desember 2020, dan juga keluarga kekasih kami Bapak Jufri yang juga boleh dikaruniai seorang anak. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan yang boleh mereka alami melalui segala berkat-berkat yang luar biasa yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan saat ini juga kami menyatukan hati berdoa bagi jemaat Tuhan, keluarga kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Seperti yang kami ketahui, ayahanda dari Nyonya Mariana Joystiku yang saat ini dalam kelemahan tubuh di rumah, juga orang tua kekasih kami, Bapak Paulus Pamanda, dalam perawatannya di rumah Tuhan. Bahkan mungkin masih ada di antara jemaat Tuhan yang lainnya yang juga berada dalam kelemahan tubuh. Dalam keberadaan mereka masing-masing dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau hadir, turut campur tangan dalam segala bentuk perawatan yang diterima, sehingga berkat kesembuhan dan kepulihan yang sempurna itu boleh mereka alami dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi keluarga besar dari Bapak Insinyur Samuel Tiku Padang yang berduka oleh karena salah seorang om Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga pada tanggal 29 November 2020 kemarin. Tuhan, Engkau tetap kuatkan dan hiburkan rumpun keluarga yang berduka, sehingga dalam kesemuanya kekasih-kekasih kami tetap menghadapi duka ini dalam iman dan pengharapan yang benar di dalam Kristus Yesus Sang Pemilik kehidupan ini, meyakini bahwa di balik duka ini pelangi kasih Tuhan akan nampak, mereka alami dan nikmati di sepanjang kehidupannya. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan dalam minggu ini kepada Saudara Joseph Welan Patipeiluhu dengan Saudari Alvin Ngeljeratan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020, dan juga kepada Saudara Jeffrian Buntang dengan Saudari Vanessa Kristi Mardani Kasih yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember nanti. Tuhan, Engkau tetap memberkati kedua pasang kekasih-kekasih kami yang mempersiapkan diri untuk mengikrarkan janji mereka di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh keluarga dan jemaat untuk hidup sebagai rumah tangga Kristen yang Tuhan akan berkati. Dan Tuhan, kami pun berdoa rencana pelayanan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu depan kepada anak kekasih Giovinko Damiela Dolong. Dalam kehidupan anak kekasih kami, Tuhan berkati, biarlah pelayanan ini boleh berjalan dengan lancar dan sungguh akan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Tuhan, berkati dalam kehidupan rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam segala usaha. Biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan senantiasa anugerahkan, sehingga hidup dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Dan kami yakini bahwa dalam campur tangan-Mu segala yang dikerjakan dan diusahakan boleh memberikan segala berkat-berkat yang terindah untuk dinikmati bersama dengan keluarga, terlebih dipakai senantiasa mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Berkati anak-anak yang Tuhan karuniakan, berkati dalam pertumbuhan dan perkembangan, biarlah terus bertumbuh dengan sehat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, boleh meraih keberhasilan, kesuksesan dalam perjuangan pendidikan mereka masing-masing. Bahkan orang-orang muda-Mu Tuhan, Engkau juga terus berkati dalam perjuangan mereka menata masa depan, dalam bangku perkuliahan, dan juga dalam segala harapan dan kerinduan mereka di masa muda ini. Ya Tuhan, Engkau yang akan terus berkenan bersama-sama dengan kami semua dalam masa-masa pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi,
Tapi kami percaya bahwa dalam pengharapan yang benar di dalam Engkau ya Yesus, kami yakini bahwa sungguh badai ini akan segera berlalu dari kehidupan kami pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Dan Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam menghadapi setiap hal yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua kekasih-kekasih kami, hamba-hambamu yang telah mengangkat pelayanan dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan berkati dalam kehidupan masing-masing. Biarlah semakin setia di dalam mengangkat pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan hadirkan pada masing-masing kami. Tuhan, Engkau yang terus memberkati segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan ke depan. Pengutusan pengurus PPGT Jemaat Biring Kanaya periode 2020-2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020. Biarlah ya Tuhan, kekasih-kekasih kami yang Engkau telah panggil, Engkau telah pilih dan akan utus untuk mengangkat pelayanan sebagai pengurus PPGT di Jemaat Biring Kanaya, Tuhan terus perlengkapi, dan biarlah ya Tuhan boleh mengangkat pelayanan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati senantiasa, berkati pemerintah kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah senantiasa boleh melakukan segala tanggung jawab itu dengan tetap takut akan Tuhan. Ya Allah kami, hidup kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah boleh kami jalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini syukur dan doa kami ya Tuhan, dengarkan dan kabulkanlah. Karena semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita beribadah. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan, Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami makna hari Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas sepekan mendatang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9 demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah dengan pengharapan
dan nantikanlah Tuhan dalam kebenaran. Berkat Tuhan akan menjadi pegangan kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari kita melakukan Mars PWGT. Bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT, jayalah, jayalah. Jemaat disilakan duduk.